Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Pada perjumpaan terakhir kita telah menyelesaikan 8 bagian daripada kesunahan-kesunahan di dalam berwudu. Saya rasa sudah selesai ya perjumpaan terakhir itu masalah sunnah-sunnah wudu. Nanti selebihnya tolong ditanyakan saja. Hari ini kita masuk variabel yang selanjutnya, sub yang selanjutnya masih pada fikih wudu, yaitu nawaqid al-wudu. Bab tentang nawaqid wudu. Kata-kata nawaqid di dalam bahasa Arab secara etimologis jamak dari kata naqid, yang mana artinya pembatal. Maka kalau nawaqid adalah pembatal-pembatal, berarti bab yang hari ini akan kita bahas adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Hal-hal yang membatalkan wudu. Wa illatun naqdi biha ghairu maqbulatil ma'na fala yuqasu 'alaiha ghairuha. Nanti pembatal-pembatal wudhu ini tidak ditinjau dari segi esensi. Maksudnya ada hal-hal daripada agama yang itu tauqifi, dia tidak masuk akal. Sehingga sesuatu yang tidak masuk ke dalam akal tidak bisa dianalogikan menetapkan hukum yang lain, diterima begitu saja. Ada perkara-perkara yang ma'qulatul makna, dia logik, sehingga nanti dalam perkara yang lain dia bisa dianalogi untuk menetapkan hukum yang lain. Adapun pembatal wudhu ini tauqifi, yang murni diterima wahyu Tuhan seperti itu adanya, sehingga nanti tidak bisa dia dikiaskan atau dianalogikan untuk menetapkan hukum yang lain. Apa saja daripada hal-hal yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama, daripada hal yang membatalkan wudhu, bab ini di redaksi yang lain, diksi yang lain biasanya disebut asbabul hadas, Bapak-bapak. Penyebab hadas. Jadi kalau besok Bapak-bapak belajar fikih lagi, bab kita hari ini penyebab hadas, sebenarnya sama juga. Cuman kalau penyebab hadas itu umum, dia ada penyebab hadas sedang, ada penyebab hadas kecil, ada penyebab hadas besar. Nah, kalau saya katakan pembatal wudhu, berarti itu penyebab hadas kecil. Jadi sama saja ya, kalau kita belajar bab kita hari ini, hal-hal yang menjadikan orang berhadas, hadas kecil, berarti itu pembatal wudhu. Itu intinya. Jadi disebut pembatal wudhu, disebut penyebab hadas kecil, dan semisalnya. Apa saja? Yang pertama, minan nawaqid khuruju syai'in minas sabilain. Keluarnya sesuatu dari salah satu di antara dua lubang. Ini setiap kalimat memiliki kaitan hukumnya. Saya ulang. Keluarnya sesuatu dari salah satu di antara dua lubang. Yang dimaksud min qubulin wa duburin. Lubang yang dimaksud itu kubul. Kubul itu tempat buang air kecil. Dan juga dubur, tempat buang air besar. Jika ada sesuatu, kata-kata syai'in, sesuatu, ini general, apapun yang keluar. Apa saja yang keluar dari salah satu di antara dua lubang ini, maka dia membatalkan wudhu seseorang, menjadikan dia berhadas kecil. Sawa'un akanal khariju mu'tadan am ghaira mu'tadin. Mau yang keluar itu sesuatu yang normal, wajar, ataupun yang keluar sesuatu yang tidak wajar. Kata-kata wajar di sini misalnya dari kubul itu yang wajar air kencing kan. Tapi misalnya yang keluar bukan sesuatu yang wajar, Pak. Darah, mohon maaf. Nanah, mohon maaf. Apakah batal wudhunya? Batal. Karena sesuatu itu kan termasuk syai'in itu. Darah itu kan sesuatu. Pokoknya apa saja yang keluar dari salah satu di antara dua lubang itu membatalkan daripada wudhu seseorang. Kalau dari dubur itu kan yang keluar kan kotoran atau angin, itu yang wajar. Misalnya sesuatu yang tidak wajar yang keluar. Misalnya mohon maaf ya, dudah, cacing.
Apakah ini membatalkan wudhu? Batal, karena cacing itu sesuatu. Ya, maka kata-kata sesuatu ini general, menjadi apapun yang keluar dari kedua lubang itu, salah satunya apa saja dia dikatakan sesuatu, maka dia membatalkan wudhu. Ratban am jafan, mau dia keluar sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering. Ada seseorang tertelan koin keluar dari duburnya koin, batal wudhunya karena sesuatu. Ya. Angin, rih, mohon maaf, keluarnya dari kubul tapi bukan dari dubur. Wajar keluar dari dubur ya, orang buang angin dari dubur. Tetapi ini keluar dari kubul, mungkin wanita biasanya. So itu dalam redaksi fikih dijelaskan secara eksplisit itu. Di dalam literasi fikih-fikih klasik, jika seorang wanita buang angin tapi dari vagina, ini kalau yang ibu-ibunya tahu pasti. Kalau orang laki kita merasa, wah kok bisa? Tapi kalau perempuan ngerti, bisa. Keluar angin dari vagina. Bahkan berbunyi seperti orang keluar angin dari duburnya. Nah, kalau yang nggak ngerti dia bertanya-tanya, ini saya batal wudhu apa enggak? Nah, kalau dia belajar sekarang dia tahu pasti batal. Karena syai, sesuatu. Ya. Jadi tidak ada ceritanya tidak batal wudhu, ada sesuatu yang keluar. Ya. Bahkan sesuatu yang dimasukkan lalu keluar lagi. Mohon maaf ya, ini saya buat contoh tasawur, gambaran saja. Seseorang memasukkan benda ke kubul atau duburnya, ya, benda. Anggaplah misalnya apa ya, benda syukuran jari. Bukan jari, kalau jari otomatis batal, nanti disebutkan di depan karena bersentuhan kan. Ini benda dia pegang, dia nggak sentuh farjinya, tidak sentuh kubul duburnya. Dimasukkan sama dia ke farjinya atau ke duburnya. Itu pada saat dimasukkan belum batal itu. Pada saat dicabut keluar lagi, batal. Oke, real contohnya gini. Perempuan ketika melakukan pemeriksaan kelamin oleh seorang dokter, yang mana dokternya sama-sama wanita sama dia. Oke, bahkan tidak menyentuh kelamin tersebut. Dia pakai sarung tangan, tapi masukkan alat ya Pak ya. Ini si perempuan pada saat diperiksa dalam keadaan ada wudhu. Dimasukkan alat ke vaginanya. Kalau orang lagi hamil itu kan nggak dicek dalam, atau apa pap smear misalnya, dibersihkan vaginanya dan yang semisalnya. Itu alat dimasukkan. Saat alat dimasukkan dia tidak batal wudhunya. Tapi ketika alat itu tarik keluar, otomatis si wanita itu batal wudhu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang keluar daripada salah satu di antara dua lubang. Jelas atau tidak? Ya. Jadi apapun yang keluar, ya, daripada salah satu di antara dua lubang akan membatalkan wudhu seseorang. Illal maniyya, kecuali ada pengecualian. Ada pengecualian. Apa pengecualian? Jika yang keluar itu adalah air mani. Jika yang keluar itu air mani, sperma bahasa gampangnya, kalau laki-laki itu, maka tidak batal wudhu seseorang. Jadi kalau yang keluarnya itu mani, justru wudhunya nggak batal. Kenapa demikian? Lima dal mani ula yang kudul wudhu. Kenapa air mani kalau keluar dari kubul itu tidak membatalkan wudhu? Alasannya adalah li'annahu aujaba ma huwa a'zamu minal wudhu. Karena keluarnya mani mewajibkan perkara yang lebih besar daripada wudhu, yaitu mandi wajib. Jadi ketika dua perkara tabrakan di dalam satu kasus, dan salah satu dari duanya mewajibkan yang lebih besar, maka yang lebih ringannya tidak diwajibkan. Jelas tidak kira-kira? Ketika seseorang keluar mani, itu sesuatu keluar, membatalkan wudhu. Tapi yang keluar mani mewajibkan mandi.
Kalau sesuatu yang keluar ini menjadikan hadas kecil, Pak. Tapi karena sesuatunya ini mani, mewajibkan hadas besar. Karena ada dua perkara yang berjumpa dalam satu kasus dan yang satunya mewajibkan yang lebih besar, maka yang lebih ringannya tidak menjadi wajib. Ini kaidah ya. Ada kaidah mengatakan kullu ma aujaba a'dhamal amrayni bi khususihi lam yujibu adwanahuma bi'umumihi. Ini kaidah dalam hukum. Misalnya ada dua perkara terjadi yang mana salah satunya lebih berat secara khusus, maka secara umumnya yang ringan tidak terkena pada dia. Saya kasih contoh, Pak. Seorang perempuan jika melakukan hubungan seksual dengan selain suaminya, terkena hukum zina. Wajib padanya dalam hukum syariat hukuman yang namanya cambuk 100 kali. Kan begitu. Jilid, dicambuk dia 100 kali. Itu hukum seorang yang melakukan hubungan di luar pernikahan. Tapi jika dia memiliki suami, orang yang memiliki suami jika melakukan hubungan di luar pernikahan dengan laki-laki lain, maka hukumannya adalah dirajam sampai mati. Seperti itu ya. Oke. Ini ada dua perkara. Yang satu lebih berat, yang satu lebih ringan. Jika terjadi seorang perempuan yang punya suami hubungan sama laki-laki lain, apakah dia dicambuk dulu baru dirajam atau cukup dirajam saja? Cukup dirajam saja. Karena kaidah yang tadi, jika ada dua perkara, yang satunya mewajibkan yang lebih berat secara khusus, maka yang lebih ringan secara umumnya ditinggalkan. Nah, sudah ini. Begitu juga nanti dalam pada kasus ini. Jadi kaidahnya, karena keluar mani itu sesuatu itu membatalkan wudhu, berarti berhadas kecil. Tapi karena mani ini mewajibkan orang mandi berhadas besar, lebih berat daripada berwudhu, maka berwudhunya tidak wajib. Sebab itu orang yang keluar mani tidak batal wudhunya. Jadi kalau ada orang keluar mani, dia mandi junub, tidak pakai wudhu, sholatnya sah. Paham tidak? Saya sekarang dalam keadaan ada wudhu, Pak. Oke, dalam keadaan saya ada wudhu, tidak berhadas kecil. Tiba-tiba maninya keluar, ya, maninya keluar dengan tidak melakukan aktivitas seksual tentunya ya. Kalau melakukan aktivitas ya itu berhadas kecil juga kan jadinya kan. Oke, maninya keluar. Setelah saya mandi junub, saya nggak pakai wudhu itu nanti mengangkat hadas besarnya. Saya langsung sholat, boleh, karena memang hadas kecil saya tidak maaf, karena saya tidak berhadas kecil dengan keluarnya. Ya. Ini salah satu istisna pengecualian pada kasus pembatal wudhu yang pertama. Keluarnya sesuatu daripada salah satu di antara dua lubang. Ya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan pembatal pertama sebelum saya berpindah kepada pembatal yang kedua? Dalam kasus pembatal pertama ada pertanyaan. Berarti saya akan clear pembatal yang pertama. An-naqidu ats-tsani, pembatal kedua pada kasus berwudu adalah zawalu al-aqli, hilangnya akal, hilangnya fungsi daripada akal seseorang, menyebabkan dia wajib mandi, wajib berwudu, batal wudu. Ketika seorang hilangnya akal. Hilangnya akal ini bagaimana? Binaumin, tidur, atau selain tidur. Sawa'un ata'adda bizawalil aqli amla. Mau dia menyengaja menyebabkan hilangnya fungsi akal itu atau tidak disengaja. Seperti orang ketiduran itu kan tidak disengaja. Atau orang yang mabuk itu kan menyengaja. Dia minum khamar lalu menyebabkan fungsi akalnya hilang. Berarti dia menyengaja. Ini pun batal. Jadi yang menyebabkan batal wudu yang kedua adalah hilangnya al-ighma, pingsan. Au syukur, mabuk. Wa syurbu dawa'in wa ghaibubatun hala dzikrin. Minum obat yang membuat hilangnya akal. Biasanya ada obat-obat penenang tertentu yang membuat kita hilang akal kita. Fungsi akalnya hilang.
Ini segalanya membuat kita batal wudhu. Termasuk adalah tidur. Ya. Cuman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara tidur dengan mengantuk. Kalau dikatakan tidur, itu irtikha'u a'sabid dimagh wa min alamatihi ar-ru'ya. Tidur itu membuat orang betul-betul kehilangan terhadap kondisi dia saat itu, bahkan tidak bisa mendengar suara. Dan cirinya biasanya mimpi, tidak selalu mimpi, namun kebiasaannya kalau sudah tidur ada yang bermimpi. Ada namanya ngantuk ya, nu'as. Mengantuk itu kadang-kadang orang masih sadar, tetapi masih dikatakan mengantuk. Jadi nihayahnya mengantuk, ujungnya mengantuk itu ketika kita kehilangan kesadaran, namun masih mendengar suara walaupun tidak paham apa yang dibicarakan. Maka nanti kalau ada teman-teman yang bertanya gini, Ustadz, saya kalau lagi khutbah Jumat, saya tuh suka ngantuk. Nah, pertanyaannya itu ngantuk apa tidur? Kalau yang tidak bisa membedakan kan dia bingung ini, saya ini batal wudhu atau enggak ya? Nah, jadi saya berikan batasan ya. Yang namanya tidur, suara tidak lagi terdengar. Tapi kalau masih suara khotib, masih ada suara kita dengar, tapi saya nggak paham dia ngomong apa. Itu namanya mengantuk, tidak batal wudhunya. Itu belum tidur, Pak. Jadi nggak usah lagi panik, bingung gimana ya, wudhu apa enggak? Ya, enggak. Karena itu mengantuk, walaupun lama lagi. Ya, jadi dibatasi oleh para ulama. Kalau masih kita mendengar suara, walaupun tidak kita pahami apa yang dibicarakan, hilang kesadaran yang semacam itu belum dikatakan hilang kesadaran yang tadi. Ini namanya mengantuk. Tapi kalau sudah seret, betul-betul suara juga nggak ada kita dengar. Itu sudah beda, yaitu naum, permulaan daripada tidur. Kalau sudah sampai ru'ya, mimpi, nah itu sudah masuk ke dalam tidur yang lebih dalam. Jelas atau tidak? Oke? Jadi ini sebagai dobit, standarisasi batasan agar tidak membingungkan teman-teman ya. Ini saya udah tiduran berapa belum? Bahkan lau syakka hal nama au na'sa au anna alladhi khatara bi balihi ru'ya au hadith nafsin lam yabtul. Bahkan kalau seseorang ragu ya, syak. Saya ini tadi sudah tidur atau saya mengantuk. Dan dia berpikir, apakah yang tadi itu adalah mimpi atau pembicaraan hati. Kadang-kadang kan kita suka ngomong sama diri sendiri. Hadithu nafsin namanya. Diri ngomong sama diri. Kita kalau lagi diem ya Pak, nggak ngapa-ngapain gini. Nggak fokus sama yang ada di depan kita. Kadang-kadang kita ngomong sama diri kita sendiri kan. Abis ini saya mau ngapain ya? Makan apa mau ini? Makan apa? Kira-kira kan kayak gitu. Ya, ntar sore saya ada ini, ada ini. Ntar gimana ya saya pakai baju apa? Saya mau kayak gini. Ini namanya hadithu nafsin. Ya. Hadithu nafsin itu ngomong sama diri sendiri di dalam hati. Nah ini bukan mimpi. Maka kalau ada orang ragu, saya tadi mimpi atau hadithu nafsin, apa saya berkhayal, apa saya sudah tidur, atau hanya ngantuk sambil bercerita pada diri saya sendiri, lam ya betul tidak batal betulnya. Selama itu masih ragu Pak ya. Tapi kalau sampai derajat zon atau yakin, ingat ya, syak itu 50, 50%, 50%. Ada kemungkinan yes, ada kemungkinan no. Tapi 51% zon, prasangka kuat. Kalau sudah sampai 100% yakin, pasti. Itu persepsi yang sudah pasti sesuai dengan fakta empiris. Maka kalau bapak-bapak masih, tadi waktu lagi khotib itu saya nih menghayal, ngomong sama diri sendiri atau apa? Aman, tidak bantah tentunya. Jelas atau tidak nih kira-kira? Ya. Idza lam yatadhakkari nauma walau kana ra'a ru'ya lam yubtul wudu. Bahkan kalau orang dia tidak ingat saya tidur, kapan saya tidur? Tapi dia ingat dia mimpi. Ini unik juga ya. Memang ulama-ulama hukum nih mereka ini apa ya? Sangat-sangat memikirkan perkara yang kemungkinan terjadi walaupun nggak terjadi karena mereka mengakomodir perkara itu supaya nanti jawabannya sudah ada. Jadi katakan ada orang nggak ingat dia tidur. Saya nggak ingat kalau saya tidur. Perasaan saya nggak tidur. Tapi saya ingat saya bermimpi. Maka wudhunya tidak batal. Ya, wudhunya tidak batal.
Ya. Ini hal yang membatalkan wudhu yang kedua, hilangnya akal dengan berbagai macam instrumennya. Salah satunya adalah tidur. Nah, masalah tidur, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memberikan tidur yang membatalkan itu dengan syarat. Ya. Dan syaratnya berbeda-beda. Kita masuk kepada mazhab Syafi'i dulu. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, tidur itu bisa tidak batal wudhu jika lulus syarat. Ya. Syarat yang pertama, apa syaratnya? An yakuna mumakkinan maq'adatahu minal ard. Di dalam mazhab Syafi'i, tidur yang tidak membatalkan wudhu itu adalah jika dia tidur dengan posisi yang proper. Lubang duburnya tertutup rapat, tidak memungkinkan buang angin. Semacam duduk kita sekarang, Pak. Kalau kita duduk kayak gini, ya, rapat. Bapak-bapak kalau mau buang angin pasti harus gini dulu. Oke? Betul ya? Ini yang saya maksud ini. Ngerti maksudnya? Nggak ada kaitannya sama sandaran, nggak ada kaitannya. Tetapi lebih tepat kepada posisi duduk itu. Kalau orang kayak gini mau buang angin susah, Pak. Susah kalau dipakai. Minimal angkat dikit dulu. Oke? Jadi tidur yang semacam ini, kalau dalam perspektif mazhab Syafi'i, tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena posisi seperti ini tidak memungkinkan untuk dia buang angin. Jelas atau tidak? Bisa dipahami sampai ke sini. Jadi kok bisa gitu? Karena memang pada dasarnya yang membatalkan wudhu itu tidak ada dalil eksplisit karena tidur. Karena tidur itu tidak ada. Cuman biasanya orang yang tidur, Rasulullah katakan mata itu menjadi kontrol terhadap kubul dan dubur. Jika mata kita terpejam lalu kita hilang akal, maka kubul itu tidak memiliki kontrol. Kita tidak tahu kita buang angin atau tidak. Karena dia tidak memiliki kontrol, ini mazhab Syafi'i ya pendalilannya. Ada kemungkinan kita buang angin dan kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu dan tidak ada standarnya kapan kita tahu dan kapan kita tidak tahu. Ini kaidah hukum dan ini diadopsi dalam hukum positif kita. Ada kaidah usul fikih yang berbunyi tanzilul mazinna manzilatal ma'innah. Indikasi kuat dinaikkan statusnya menjadi yakin. So itu di dalam menentukan tersangka, jika tidak memiliki dalil yang yakin, yang pasti, jika didapatkan indikasi-indikasi kuat, status indikasi kuat menaikkan derajat yang belum yakin menjadi yakin. Saya bisa menetapkan yang tersangka. Hakim bisa menentukan jika adanya indikasi. Itu mengambil daripada kaidah usul fikih yang dianut oleh Imam Syafi'i. Ketika saya tidur, saya tidak tahu saya ini buang angin atau nggak buang angin. Jelas ya. Tetapi ada indikasi saya buang angin. Dan indikasinya itu menjadi kuat karena saya tidak mengetahui batasannya. Kalau saya buang angin ada buktinya apa, kalau tidak buang angin tidak ada buktinya. Maka dinaikkan statusnya. Jika orang tidur pasti buang angin, maka tidur menjadikan batal wudhu. Paham tidak kira-kira? Jadi pendalilannya gitu ya. Saya tidak mau berbicara teori pendalilan karena di sini bukan kuliah usul fikih, tapi kita cuma fikih praktis saja. Pada intinya dalam mazhab Syafi'i, kalau tidur itu duduk yang proper tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena indikasinya hilang, Pak. Ketika kita posisi duduk seperti ini, tidak ada kemungkinan untuk buang angin. Maka statusnya tetap tidak dinaikkan kepada derajat yakin. Kaidah tadi tidak bisa bermain. Jelas ya? Itu kaidahnya Pak berlaku juga dalam penetapan hukum cadar. Cadar itu nggak ada kewajibannya dalam syariat Islam. Interpretasi kan, nikop gitu. Cuman Asy-Syafi'i berpendapat begini. Karena yang disuruh tutup itu adalah aurat yang membuat kita bersyahwat. Apakah wajah itu tempat bersyahwat laki-laki? Jawabannya tidak ada yang tahu. Karena tempat bersyahwat yang secara yakin itu payudara, misalnya pinggul, misalnya Pak. Itu yang disepakati secara konsensus, laki-laki pasti bersyahwat ketika melihat payudara wanita, ketika melihat kelamin wanita, itu disepakati. Tapi kalau dibilang apakah wajah tempat bersyahwat? Nggak tahu. Ada orang yang bisa bersyahwat dengan melihat wajah, ada yang tidak bisa bersyahwat.
Akhirnya muncul lagi kaidah tadi, Pak. Karena wajah ini diragukan, apakah orang lain kalau melihat wajah wanita akan bersyahwat atau tidak? Kita nggak tahu, tidak ada batasnya. Maka pakai kaidah tadi lagi. Karena ada indikasi, dan indikasi yang tidak diketahui batasannya, maka didudukkan wajah sebagai tempatnya syahwat. Pada akhirnya wajah jadi wajib ditutup. Itu dalilnya mazhab Syafi'i, Pak. Sama, jadi indikasi kuat menaikkan status hukum yang ragu menjadi yakin. Mazhab yang lain mengatakan wajah itu tidak menjadi tempat syahwat, maka tidak wajib ditutup. Tetapi mazhab Syafi'i mengatakan itu wajib ditutup karena dinaikkan status ragu menjadi yakin. Jelas tidak nih? Sama itu kaidahnya ya, kaidah hukum. Nah, kembali kepada masalah. Jadi hilangnya akal diantaranya tertidur. Nah, tertidur yang membatalkan wudhu, yang tidak membatalkan wudhu dalam mazhab Syafi'i, pertama syaratnya apa? Duduk. Bukan nyender. Selama ini kan kalau nyender nggak boleh. Ini mau nyender mau nggak nyender. Misalnya di mobil ya, saya di mobil. Habis wudhu berangkat, terus saya di samping, supir sebelah kanan, saya duduk. Selama duduk saya posisinya itu rapat, mau saya senderan atau nggak senderan nggak jadi masalah. Tidak batal. Bisa dipahami? Dua, syaratnya adalah an yastayqadha ala al-halati allati nama 'alaiha. Bangunnya dengan posisi yang sama. Ketika saya tidur dalam posisi duduk terus pada saat saya bangun lagi tiduran, maka batal duduk saya. Karena sudah bangun dalam posisi yang tidak sama. Tapi kalau saya tidur posisi seperti ini, terbangun dalam keadaan seperti ini juga, maka saya tidak batal. Ustadz kepalanya tertunduk, nggak jadi masalah. Posisi duduknya yang jadi pertanyaan. Tadi waktu tidur kayak gini, waktu bangun kayak gini. Kita bangun kaget, tapi posisi alhamdulillah masih sama. Wudhu saya tidak batal. Wudhunya tidak batal. Ya. Lalu syarat yang ketiga, alla yufdirahu ma'sumun inda ramli bi khuruji rihin minhu athna'a nawmihi. Syarat yang ketiga, tidak ada informasi valid dari orang lain yang menginfokan bahwa saat kita tidur terjadi pembatal wudhu. Contohnya gini, Pak, tadi Bapak waktu tidur buang angin. Berarti ada informasi. Ketika tidak ada informasi apa yang terjadi kepada kita saat kita tidur, maka pada saat kita bangun wudhu kita tetap tidak batal. Tapi kalau ada informasi dengan syarat ya Pak ya, informasinya valid. Apa itu informasi valid? Dari orang yang terpercaya. Kalau Imam Rawi lebih ekstrem lagi. Valid di sini cuma satu syaratnya, maksum. Berarti seorang nabi. Berarti kalau gitu syarat nomor 3 sudah tidak relevan karena kan nggak ada nabi sekarang yang menginformasikan kepada kita. Kalau ikut pendapat Imam Rawi, Bapak lagi tidur, bangun-bangun orang samping colek. Bapak tadi lagi tidur buang angin Pak. Oh saya tetap tidak datang. Anda bukan nabi. Informasi Anda tidak valid. Itu kalau Romli gitu. Tapi kalau Ibnu Hajar lebih sedikit memanusiakan manusia. Dikatakan selama orang itu tidak terindikasi pembohong, maka apa yang disampaikan dia kita harus percaya. Jadi kalau kita bangun. Syarat satu lulus, saya tidur, duduk, proper. Syarat dua lulus, bangunnya sama. Ternyata syarat tiga tidak lulus, ada yang nyolek saya. Bapak mohon maaf tadi waktu lagi tidur buang angin. Tinggal saya pastikan saja orang ini terpercaya atau tidak. Jika ini teman saya yang saya tahu dia selalu bohong, oke maka saya bilang terima kasih infonya, saya tidak akan wudhu karena Anda tidak membatalkan wudhu saya. Gitu. Tapi kalau misalnya orang ini, oh ini orang yang jujur, maka kita percaya hukum wudhu kita batal. Jelas atau tidak? Ya. Jadi informasi itu harus ada. Makanya kalau kita nggak tahu nggak usah cari tahu. Pas kita tanya sama orang, mohon maaf Pak, tadi itu saya tidur dua kali nggak? Yang tadinya kita nggak tahu, nggak ada hukum, gara-gara dia ngomong, iya Pak, Bapak tadi bohong, jadi batal. Ya. Jadi ada kaidah yang mengatakan al-aslu fi syai'in atau al-aslu fil asya' al-adam. Hukum segala sesuatu, hukum asalnya adalah tidak ada. Sampai kita tahu baru menjadi ada. Selama kita tidak tahu hukumnya tidak ada. Jadi nggak usah cari-cari tahu. Sudah tidak ada. Jas ini blazer yang saya pakai, saya tahu ada najisnya. Terkena najis kencing. Misalnya Pak ya. Dan sudah kering belum disucikan. Berarti ini hukumnya apa? Najis. Tidak boleh dipakai sholat. Saya jika memakai blazer ini untuk sholat, maka sholat saya tidak sah. Saya gantung di sini. Ada bapak-bapak yang ambil pakai sholat zuhur. Sah nggak sholatnya dia? Sah. Kenapa? Tidak tahu.
Jelas tidak kira-kira? Jadi hukumnya itu orang nggak mesti sah, bukan berarti oh, gini ada najisnya kan? Gara-gara dia tanya, terus saya bilang ada najisnya, jadi nggak sah kalau dia pakai itu. Oke, jadi ingat ya, kita nggak usah terlanjur ribet di dalam bertanya. Ini ada ini nggak, ini gini nggak, ini nggak, ini. Gara-gara kita tahu kata Al-Quran, la tas'al an syai'. Jangan kau bertanya-tanya pada perkara itu dalam proses hukum. Yang kalau kamu bertanya-tanya itu akan membuat kamu kesulitan sendiri. Jelas. Kita di rumah sama orang yang berbeda agama, terus kita menganut mazhab Syafi'i yang anti dengan najis anjing, misalnya kan gitu. Terus orang itu punya anjing, kita tanya, Bapak dulu suka mandiin anjing di mana? Kalau kita nggak tanya apa-apa, itu selesai, tidak ada perkara. Waktu dia bilang, oh iya Pak, kamar yang ini, waktu itu saya jadikan mandiin anjing di sini. Air air mandinya saya siram di sini. Ini Pak, di sini nih dulu ada kotoran anjing di sini di sini. Akhirnya kita pusing, harus kita sucikan satu rumah. Tapi kalau kita nggak tanya, kita nggak tahu apa-apa, hukumnya rumah itu suci. Jelas tidak nih? Kita beli mobil sama orang, orang itu punya anjing. Lalu kita tanya, Pak, Bapak suka bawa anjing kan? Oh biasa, ini di jok depan ini saya biasa kalau habis mandikan anjing saya taruh di depan. Berarti kan langsung kita tahu, aduh najis sih, harus saya sucikan, repot cuci jok ini. Tapi kalau kita nggak tanya apa-apa, selesai. Jelas saya kira-kira kembali kepada masalah. Jadi kalau tidak ada informasi dari seorang yang valid infonya, maka pada saat kita bangun tidak batal. Itu mazhab Syafi'i Pak, tidur yang tidak membatalkan wudhu. Syaratnya tiga. Satu, tidur dalam keadaan duduk yang proper. Dua, bangun dalam kondisi yang sama. Tiga, tidak ada informasi. Selama apapun tidurnya, tidak batal wudhunya. Itu madhab Syafi'i. Madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal berbeda. Beliau atau madhab tersebut berinterpretasi tidur yang tidak membatalkan wudhu tanpa syarat bagaimanapun tidurnya, tapi syaratnya hanya satu, tidak lama. Naumun yasir. Maka dalam madhab Hanbali, Pak, Bapak tiduran betul-betul terlentang. Yang penting enggak lama ya. Enggak lama itu sesuai dengan uruf. Misalnya 1 menit, 2 menit itu yang dibutuhkan tidak lama. Maka saat kebangun itu tidak batal. Enggak ada syarat harus duduk, enggak ada syarat informasi dan lain sebagainya. Yang penting tidurnya sebentar. Kalau madhab Syafi'i duduknya harus proper, bangunnya harus sama, tidak ada informasi. Mau sebentar, mau lama, tidak akan batal. Sepanjang khutbah saya gini, 15 menit, bangun-bangun masih kayak gini. Dan nggak ada info. Dalam mazhab Syafi'i silahkan sholat wudhunya tidak batal. Ini semua interpretasi kembali kepada riwayat hadis Nabi dari Anas bin Malik, yang mana mereka melihat sahabat Nabi itu saat menunggu waktu sholat ketiduran. Sampai kepala mereka tertunduk-tunduk. Ini menjadi dalil, sumber dalil yang nanti interpretasinya berbeda-beda. Intinya saya tidak mau berdebat dalil di sini. Pendapat masalah tidur yang tidak membatalkan para ulama berbeda-beda. Kalau Bapak ingin mengambil madhab Hambali, maka ya mau gaya apapun yang penting sebentar nggak batal. Tapi kalau pakai madhab Syafi'i, mau lama tidak batal dengan catatan lulus tiga syarat tadi. Jelas atau tidak jelas ini kira-kira? Ada pertanyaan sampai di sini? Di pembatal yang kedua, hilangnya akal. Maka ketika kita hilang akal, fungsi akal ini menyebabkan kita batal daripada wudhu kita. Silakan Pak kalau ada pertanyaan. Masih ada waktu? Cukup. Saya mau lanjut kalau tidak ada pertanyaan, tapi panjang masalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Kalau ada pertanyaan di luar materi, saya persilahkan. Saya lebih cocok pertanyaan supaya nanti nggak terputus. Jadi kita dapat dua aja lah hari ini ya. Silakan Pak. Di luar materi saya persilahkan. Ibu-ibu kalau dari belakang juga boleh bertanya. Kalau tidak ada saya tutup. Karena kalau lanjut berapa menit kok tersisa? Ada masih 30 menit? Sudah sampai? Saya silakan. Baik. Jika seseorang ragu ada yang keluar atau tidak, apakah batal atau tidak? Tidak batal. Selama itu ragu. Ya, ada kaidah yang mengatakan sesuatu yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang ragu. Paham?
Al-yaqin la yazal bisyak. Kaidah itu sangat masyhur. Perkara yang yakin, yang pasti tidak bisa dibatalkan dengan perkara yang ragu. Saya sudah wudhu. Ketika saya sudah wudhu, itu saya yakin saya sudah wudhu. Saya yakin saya suci daripada hadas. Ini yakin ya, sudah wudhu itu yakin. Terus saya ragu, buang angin atau enggak? Gitu kan maksudnya? Kayaknya buang angin deh ini, kayaknya enggak, ragu. Maka keraguan saya buang angin atau tidak bisa membatalkan yakinnya saya suci daripada hadas. Sesuatu yang bisa membatalkan adalah yang sama kuat. Jika yakin saya buang angin, maka batal yakin saya telah suci. Jadi tidak nih kira-kira. Jadi al-yaqin la yazal bisyak. Perkara yang yakin tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang ragu. Bahkan yang ragunya besar, hampir mendekati zon pun tidak bisa dibatalkan. Jelas ya kira-kira. So itu Rasulullah bilang dalam satu hadis kepada sahabat ketika dia lagi sholat, dia kayak buang angin, gitu kan. Rasulullah bilang, kalau kamu tidak mencium bau dan tidak mendengar suara, maka teruskan sholatmu karena sholatmu tidak batal. Itu adalah godaan syaitan. Nah, kira-kira seperti itu. Mencium bau ini kan empiris, Pak. Oke? Tercium oleh hidung. Ini pasti berarti yakin nih. Dan ada suaranya lagi. Maka kalau tidak, kita beribadah. Seperti itu kira-kira. Jelas ya? Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Di luar materi tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukup ya. Kita sampai sini dulu. Berarti kita dapat dua hari ini pembatal. Perjumpaan akan datang kita masuk kepada pembatal ketiga. Ah, nanti itu ada perdebatan dari di situ. Apakah persentuhan yang berlawanan kelamin jenis kelamin laki dan perempuan batal wudhu atau tidak? Kalau suami istri gimana sih? Batal nggak sih? Apa harus pakai syahwat atau mutlak batal atau mutlak tidak batal? Ya, yang selama ini diperdebatkan. Nanti akan kita presentasikan perbedaan dalilnya apa, konklusi hukumnya apa, dan teman-teman bisa milih dengan dalil yang akan saya jelaskan. Insya Allah ya, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.